Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita saling mendoakan semoga tetap sehat. Dan Om Ikron, Omnya udah datang, nanti tantenya ya. Semoga segera berlalu sehingga kita bisa kuliah di kelas tatap muka. Lebih mungkin bukan karena lebih efektif ya, tapi sudah kangen ya teman-teman ya. Sudah 2 tahun kita nge-zoom gitu. Baik, terima kasih Kamran, Ayu Kinanti, Nazela tidak ada wajahnya, Aida, Farid, Fathur Rahman yang sudah on cam, Fajrul tadi sempat, sekarang on cam lagi, Khofifah yang on cam, off cam, Faris. Pada kesempatan ini kita akan sharing hasil bacaan kita tentang sejarah suatu agama di suatu tempat nan jauh di sana ya. Di kepulauan yang selalu merasa terancam oleh Korea Utara ya. Mereka tidak tenang hidupnya karena Korea Utara selalu menembakkan uji coba misil lah apa semua, sehingga orang Jepang itu kekhawatirannya hanya satu aja, takut dibom nuklir oleh Korea Utara. Udah makmur semuanya, ketakutan mereka hanya satu saja, itu Korea Utara. Kita sini damai ya, situasi damai, hanya meributkan suara toa lah, IKN, nggak penting-penting yang diributkan itu, dan menyita waktu. Tapi tidak tahu ya, jangan-jangan kita memang dibuat suasana supaya gaduh terus ya, supaya tidak konsentrasi ke tujuan kita utama untuk hidup bahagia gitu, mencapai cita-cita, ngurusi hal-hal yang remeh-temeh itu. Baik, kita akan kembali ke Kepulauan Jepang, ke suatu masa apa yang disebut oleh para ilmuwan atau pemerhati antropologi orang Jepang atau Shintoisme yang disebut dengan masa awal sejarah. Sudah kelihatan Ayu? Sudah, Pak. Nah, karena yang di bawah foto saya Ayu, jadi saya nyapa Ayu. Masa awal ya. Awal. Tapi kok tidak lancar ya? Awal. Lancar. Awal sejarah ya. Shintoisme. Ada berapa isu yang akan kita diskusikan di sini, teman-teman? 1. Halo? Halo? 1, kita akan diskusi apa? Apa yang Anda ringkas? Buddhisme menjadi sumber utama kehidupan spiritual bangsa Jepang. Oke. Buddhisme, apa Farid? Menjadi sumber kehidupan spiritual bangsa Jepang. Sumber spiritualitas bangsa Jepang ya. Kemudian yang kedua kita akan diskusi masa Pangeran Shotoku ya. Sotomu apa Sotoku? Tahun berapa tuh? Tahun 674 sampai 622. 574 sampai 622, Pak. Sebagai kaisar pertama dan orang pertama Jepang yang mempelajari Buddhisme secara serius dan menjadi pemeluk Buddhisme pertama di kalangan kekaisaran dan juga bangsa Jepang ya. Sehingga nanti implikasinya apa? Banyak ini kan. Yang keempat, kita akan diskusi masa Nara di 2 periode. Yang pertama, masa Nara sebagai puncak perkembangan Buddhisme ya, dengan bukti-buktinya. Sebagai puncak perkembangan Buddhisme. Kemudian yang keempat, apa Ayu? Aida?
And Masa Nara sebagai kebangkitan kembali agama asli orang Jepang, Pak. oke, masa Nara sebagai di akhir ya, kebangkitan revitalisasi agama asli yang kemudian disebut dengan Shinto kan? Pada masa inilah penamaan Shinto mulai muncul untuk membedakan dari Udah. Buddha. Apa Buddha dalam bahasa agama Jepangnya? Apa? Bushido ya. Mereka menyebut Bushido. Kalau di Ambon itu, Islam itu disebutnya, dan di Batak agama Silom apa ya? Nah, kalau Kristen Sarane. Salam Sarane kan. Hanya di Batak nggak ada agama Kristen ya. Adanya agama Kristen. Siapa yang orang Batak? Atau Kristen adanya itu. Nggak ada Kristen atau Sarane tadi. Baik, 4 isu itu mohon sharing bacaannya. Tolong teman-teman mulai besok merujuk buku yang sama ya, bukunya Prof. Jamanuri, Prof. Syafaatun, dan Pak Ustadi berjudul Agama Jepang, atau buku Prof. Jamanuri sendiri yang berjudul Agama Jepang, karena itu buku standar yang sudah diakui oleh orang Jepang sendiri kualitasnya, walaupun dengan judul yang menurut mereka, menurut orang Jepang kurang tepat, karena nggak ada agama Jepang. Baiklah, untuk poin pertama, siapa yang mau sharing bacaannya? Ayu kayaknya sudah siap. Ayo yuk. Malah menghilang yuk. Ayo. Are you here? Selain Ayu, siapa? Farid deh. Farid? Ya. Tolong Farid untuk mempresentasikan hasil bacaannya tentang poin Buddhisme sebagai sumber spiritual keagamaan Jepang pada masa awal sejarah ini. Silakan, Farid. Agama Buddha masuk ke Jepang pada tahun 538 dan 552 Masehi. Bentar, Buddhisme sebentar. Sebagai sumber utama spiritualitas ya. Iya. Dualitas. Kebaca ya, Farid? Iya. Apa penjelasannya? Satu. Agama Buddha masuk ke Jepang pada tahun 538 dan 552 Masehi. Agama apa? Ya, Pak? Agama apa masuk ke Jepang? Agama Buddha, Pak. Nah, bukan agama Jepang. Kamu tadi agama Jepang. Masuk ke Jepang, Pak. Ke Jepang. Masuk ke Jepang. Tahun 538 dan 552 Masehi. Dari mana? Dari Korea, Pak. Nah, drakor ya. Iya, Pak. Jadi bukan agama Buddha, Buddhisme yang dari India kan? Tapi Iya. dari Korea. Sebelumnya kemana? Cina dulu kan? Iya, Pak. Nah, sebelum ke Korea, ke Cina. Baru main drakor. Habis main kumpu kan? Main drakor. Terus? Penguasa suku Yamato pada saat itu membolehkan agama Buddha masuk ke Jepang. Sang kaisar pun memeluk agama Buddha pada tahun 645 Masehi. Kaisar siapa? Kaisar siapa, Farid? Sotoku, Pak. Sotoku, Pak. Kaisar? Sotoku. Jangan, belum kedua. Itu nanti bagian siapa? Farid, hanya poin pertama ini, Farid. Oh iya, Pak. Buddhisme sebagai sumber utama spiritualitas Jepang. Itu nanti bagian orang lain, Farid. Iya, Pak. Lanjut.
Kaisarnya nggak tahu kaisar siapa, Pak. Kaisar siapa? Ada teman Anda namanya Kaisar ya? Ya, mengapa Buddhisme sebagai menjadi sumber spiritual utama masyarakat Jepang ketika itu? Karena agama Buddha masuk ke sana ya pada tahun ini melalui semenanjung Korea. Kemudian gimana prosesnya? Ya, Pak. Terus bagaimana proses bisa masuk? Ada delegasi toh dari kerajaan di Korea, sebuah kerajaan di Korea toh? Ya. Ya. Yang ngapain? Apa yang mereka bawa? Delegasi ini memberi hadiah apa? Menjanjikan apa? Boleh yang lain nambahin? Aida, tolong dibantu Kang Mas Farid, ikut bingung. Saya tidak ada, Pak. Macam mana? Ini Pak membawa patung kecil. Ah, patung sopo Faris? Patung Mo. Bentar Pak. Patung Soekarno, Pak. Sang Buddha Pak. Nah, iyalah. Masa patung Bunda Maria toh. Memberi hadiah patung Buddha. Kemudian apa lagi? Beberapa kitab ini. Kitab suci. Ajaran agama Buddha. Kemudian kitab suci, kitab pengajaran agama Buddha. Kemudian apa lagi? Dan menawarkan melalui surat bahwa agama Buddha menjanjikan kebahagiaan hidup bagi manusia. Menjanjikan kebahagiaan hidup bagi manusia. Hidup. Teman-teman, kalau tertarik dengan buku-buku psikologi kebahagiaan, saya menulisnya di 2008, 2012, 2010 ya, ada 3 buku. Itu selalu bersinggungan dengan ajaran Buddha kan? Karena ajaran Buddha mengajarkan pencerahan rohani, spiritualitas kan? Kemudian ketidakmelekatan terhadap dunia, kita tidak boleh terikat oleh dunia, itu dia. Itu ya. Oke. Itu dia. Kemudian apa lagi yang bisa dijelaskan di sini, Farid? Pada masa ini agama Buddha menjadi agama kalangan istana. Ya, terus? Terus 3 tahun berikutnya di Hyoruji didirikan kelenteng agama Buddha pertama di Jepang. Betul sekali, tapi itu bahasan yang kedua nanti, masa Sotoku ya. Oh iya. Ya, betul ya. Oke. Nah, ketika masuk ini, para pembesar suku Yamato memberi ruang kan atas pertimbangan politik dengan kerajaan Korea ini, atas pertimbangan dengan ini, karena perlu ya memperbolehkan laws, memperbolehkan kaisar menjadi pemeluk Buddhisme. Sudah dibolehkan kan? Untuk bersekutu dengan Korea. Nah, selanjutnya para pemuka agama, sarjana, dai Buddha dari Korea dan Cina ke Jepang. Mulai para dai Buddha ya, diperbolehkan ke Jepang. Oleh pembesar suku Yamato. Itu dia. Apalagi yang penting
Untuk dijelaskan? Adakah penentangan? Ada penentangan dengan fenomena ini? Halo? Ada ya. Dengan fenomena kaisar boleh memeluk, dai-dai Buddhism boleh menyebarkan agamanya ke Jepang. Ada penentangan. Penentangannya kenapa? Kawan-kawan? Kenapa? Penentangannya terhadap apa? Penentangannya terhadap kaisar yang memeluk Buddhisme. Ada penentangan. Mengapa? Mereka takut, khawatir. Khawatir apa? Takut apa? Tradisi Jepangnya. Takut kami, konsep dewa mereka ya, para dewa marah. Oke, tradisi baru yang datang menggantikan tradisi lama pasti menimbulkan gejolak ya, termasuk di sini ada penentangan. Itu ya, menjadi sumber spiritualitas di masa ini ketika para pembesar suku Yamato membolehkan kaisar memeluk Buddha dan para dai, para penyiar, pengajar Buddhisme masuk ke Jepang. Nah, ini akan kelihatan nanti sewaktu di masa Pangeran Shotoku ya, teman-teman, di pembahasan yang kedua. Ada tambahan? Ayo hilang lagi. Ayo itu kalau mau ditunjuk hilang. Nanti kalau nilainya salah lagi nggak saya perbaiki. Oke. Sekarang poin yang kedua, Ayu atau Aida silakan. Poin tentang apa tadi? Yuk. Pangeran Shotoku, Pak. Ya, Aida dulu atau Ayu dulu? Masa Pangeran Shotoku. Ini Shotoku. berdasarkan review saya ya, Pak. Iya, ya. Sebentar, tak tulis judulnya dulu. Siapa Aida ya? Ya, Pak. Tada, sabar. Masa Pangeran Shotoku pada tahun 574-622. 574-622. Oke, silakan, Aida. Pangeran Shotoku memerintah sebagai wali Jepang dari tahun 594 sampai 622 Masehi dan merupakan salah satu tokoh yang paling terkenal dalam sejarah Jepang. Pangeran Shotoku merupakan pendukung utama kebudayaan Tiongkok dan Buddha yang menyebar di Jepang selama masa pemerintahannya. Oleh karenanya, ia mendorong hubungan yang lebih dekat dengan Tiongkok. Pangeran Shotoku memperkenalkan prinsip-prinsip pemerintahan ala Tiongkok seperti membangun banyak kuil Buddha di seluruh Jepang. Ya, Aida, bagus sekali. Yang hubungannya dengan keagamaan, bukan dengan pemerintahan. Ini Pak, ya ini. Shotoku seperti membangun banyak kuil Buddha di seluruh Jepang yang mencakup situs-situs terkenal. Oke, itu selanjutnya. Bushido nanti ya. Tapi Pangeran Shotoku itu siapa dalam konteks Buddhisme, Shintoisme ini? Pemimpin Pak Kaisar. Iya, betul. Tapi dengan diskusi Buddhisme atau Shintoisme ini apa? Bisa dibilang seperti itu nggak sih Pak? Kayak dia orang pertama, Aida. Dia kaisar pertama yang mempelajari secara serius dan memeluk Buddhisme. Nah, gitu. Kalau diskusi yang arsitek-arsitek itu lain. Ini pemerintahan. Jadi ya, dia pemeluk itu pertama dan orang Jepang pertama bahkan ya, kaisar pertama. Kaisar kok kedua ini? Pertama ini. Gimana toh? Ini kaisar pertama yang memeluk Buddhisme.
Dia memiliki ajaran apa? Setelah mempelajari dan memeluk, dia memiliki ajaran. Ajarannya apa? Transendensi dan penolakan dunia. Akibat mempelajari agama Buddha ini, dia memiliki ajaran penolakan dunia bahwa apa dia? Ada? Dunia adalah fana, palsu. Sedangkan kebenaran adalah hanya dimiliki oleh. halo, suaranya putus-putus. Sedangkan kebenaran adalah Buddha. Jadi meninggalkan dunia untuk dan kebenaran adalah Buddha. Persis seperti Siddhartha Gautama kan? Meninggalkan istana, meninggalkan istri yang maaf kalau bias gender yang konon katanya tercantik di seantero negeri itu, meninggalkan kekayaan melimpah, meninggalkan anak, setelah melihat orang mati, setelah melihat orang sakit, setelah melihat orang yang meminta-minta, setelah melihat biksu ya. Nah, gitu dia. Oke, itu dia ya. Ini dia. Jadi Pangeran Sotoku adalah kaisar Buddhis pertama yang bahkan mempelajari agama Hindu secara serius dan memiliki ajaran seperti itu. Oke. Kemudian apalagi yang Indah yang bisa dijelaskan? Dari review saya udah itu, Pak. Sedikit kali. Yang lain mau menambahkan? Ayo siap-siap yang ketiga ya. Membuat undang-undang bukan, Pak? Ya, betul. Undang-undang 17 pasal ya. Ya, Pak. Undang-undang 17 pasal karena dia pemeluk agama Buddha. Dia kaisar, dia pangeran, dia memeluk yang dasarnya Buddhisme, yang ini Buddhism ya dasarnya. Undang-undang yang menghormati 3 hal utama mulia. Apa dalam bahasa India? Bahasa Buddhisme? Tiratna atau Triratna ya. Kebenaran Buddha. Apa Tiratna masih ingat? Mohon dibayangkan Pak Singgi. Apa Tiratna? Kebenaran Buddha. Kebenaran Dhamma, undang-undang syariah, dan Sangha. Tapi di sini dirubah menjadi Jinja, tempat peribadatan agama Buddha. Gimana tuh ringkasannya? Bukunya sama kok ringkasannya berbeda sih. Gimana tuh? Gak nemu bukunya, Pak. Kalah. Di mana posisi Ayu? Di Jogja. Di Jogja tuh? Ya Allah ya Robi, hari gini masih sulit transportasi, komunikasi. Oke, selanjutnya. Pada masa ini, dia sebagai pangeran, dia sebagai pemeluk agama Buddha, dia sebagai teolog lah katakan ya, sampai punya ajaran. Pangeran Sotoku, kemudian, halo? Mendirikan kelenteng bukan, Pak? Kelenteng, apa kelenteng? Kelenteng, genteng. Sebelum itu, oke, yang keempat, Buddhisme Menjadi agama resmi. ya, menguasai kehidupan istana. Menguasai kehidupan istana. Tahun 604 Buddhisme menjadi agama resmi. Kalau di Namira di Aceh, apa agama resminya Namira? Islam ya.
607 di Horeji tadi itu didirikan kelenteng Buddha pertama. Kelenteng apa klenteng, Farid? Farid? Kelenteng, Pak. Kelenteng. Aduh. Wifi-nya jelek ya, Mbok? Teman-teman, saya keluar tadi ya? Halo? Yuk, bisa mendengar saya, Aida? Ya, Bisa, Pak. Pak, tapi putus-putus, Pak. Oh, kalau tambah siang kok tambah putus-putus ya? Kalau pagi enggak ya? Oke. Oh, kok begini? Padahal ini berbayar. Katanya mau berakhir 30 menit lagi. Ini punya saya berbayar. Iya tapi. Oke, itu dia ya, Pangeran Sotoku. Kemudian banyak orang terpandang memeluk agama Buddha ya. Kemudian berlomba-lomba mendirikan kelenteng. Kemudian para ahli pemuka Buddhisme belajar bahkan ke Cina ya, kawan-kawan, diceritakan di sini. Ini 10 menit lagi. Kemudian masa Nara yang pertama, puncak perkembangan, apa buktinya? Ayu, bacain saja. Zaman Nara berlangsung pada 84 tahun namanya di Jepang. Pada zaman ini Jepang dan Cina memiliki hubungan bilateral yang sangat baik. Terlebih hubungan pada ayo langsung aja ke Buddhisme sebagai tuh puncak perkembangan Buddhisme. Jangan yang lain. Ada 6 sekte independen, tapi betul berdampingan seperti halnya dan pengembangan pemikiran Buddha di Jepang pada masa itu. Selanjutnya ajaran Buddha di zaman ini juga mengalami perkembangan yang besar. Ya iya, sebagai puncak. Buktinya, 1. Buddhisme dipeluk suku-suku terbandang, bangsawan. 2. Buddhisme mengakar kuat di masyarakat. 3. Buddhisme berpengaruh besar terhadap administrasi negara, pelantikan-pelantikan kayak gitu. Kemudian yang keempat, para penguasa percaya bahwa Buddhisme adalah sebagai sarana terbaik untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan. Karena itu Buddhisme atau kelenteng-kelenteng mendapat bantuan pemerintah kan? Ya toh? Tahun 655 pemerintah memerintahkan setiap keluarga mempunyai butsudan, pusat peribadatan agama Buddha. Tapi Buddhisme pada akhirnya menjadi agama elit kan? Karena Buddhisme hanya bisa dipahami, dipraktekkan oleh orang-orang cerdik pandai kalangan istana saja. Kalau orang biasa kesulitan. Itu ya, Ayu. Yang keempat, kebangkitan kembali agama asli. Buktinya apa? Abad ke-7 muncul kesadaran perbedaan antara agama Buddha dengan tradisi lokal tadi, yang Kami no Michi, yang Shinto ini kan. Kemudian ada keinginan untuk mempelajari tradisi asli. Untuk membedakan tradisi asli dengan tradisi Buddhisme yang pendatang, maka muncullah Shinto. Yang Shinto kan dari Shin. Apa Shin? Shin, kami toh. Tao, way, jalan kan? Betul kan teman-teman? Shinto itu dari bahasa Cina. Dari bahasa Cina. Untuk membedakannya dari tradisi Buddhism. Oke, Shinto itu, ini poinnya, pada saat ini ada penamaan Shinto. Shinto itu dari kata Shin dan Tao. Shin itu kami, dewa.
Tao itu jalan. So, praktek orang Jepang kata orang Cina yang kayak gini itu namanya jalan menuju kami, jalan menuju dewa, jalan menuju roh leluhur, jalan menuju dewa. God bahasa kita ya. Jalan menuju God. Untuk membedakannya dengan Buddha. Mulai ada penamaan di zaman ini. Di zaman ketika ingin mempelajarinya kembali, ingin menginginkan kembali ya. Kemudian apalagi bukti kebangkitan kembali Shintoisme ini? 1, 2, 3. Kultus nasional suku Yamato dibangkitkan kembali bahwa suku Yamato itu keturunan dewa, keturunan Amaterasu, keturunan Izanagi ke atas ya kan. Kemudian pemujaan Dewi Matahari diramaikan kembali kan, dipopulerkan kembali, direvitalisasi kembali. Yang ketiga, kuil Dwi di Ise dijadikan tempat suci nasional. Oke, itu kebangkitan kembali. Yang penting lagi apa selain 3 ini? Penyusunan buku kitab suci, Kojiki, dan Honji. Ada semua di situ? Ini tahun 2712, ini 720. Isinya tentang mitologi. Ini mitologi keluarga kerajaan yang bersumber dewa. Ini tentang pembentukan kepulauan Jepang. Oke. Nah, banyak ya, ada dibentuk Jinggikan. Ini kebangkitan kembali Shinto nih. Ada Jinggikan Kemenagla yang mengurusi agama Shinto khusus. Oke, itu dia. Karena itu Buddhisme sekarang pada masa ini, masa Nara akhir, tidak disenangi karena turut campur politik kenegaraan, karena bertentangan dengan agama asli Shinto ini, dan terjadi pertentangan antara pangeran-pangeran yang Buddhis dengan pangeran-pangeran yang Shinto. Itu beberapa bukti tentang kebangkitan kembali agama Shinto di masa Nara. Besok kita akan diskusi tentang pembaharuan di masa Heian, ya. Ada Zen Buddhism, ada yang lain. Oke, ada pertanyaan? Minggu depan kita diskusi yang lain. Masa pertengahan, ada Zen Buddhism, ada Buddha Nichiren, Buddha yang lahir sebagai produk pembaharuan masa Heian yang memadukan ulang kembali antara tradisi Buddha dengan Shinto. Nah, sekarang sudah ada penamaan Shinto. So, teman-teman, poinnya Shinto itu, penamaan Shinto, naming Shinto, lahir di masa awal sejarah ini, diberikan oleh orang Cina terhadap tradisi agama asli Jepang yang dilihat sebagai jalan menuju kami, Dewa Shinto. Oke, itu dia. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup? Terima kasih Ayu, Aida, Farid yang menemani saya secara on cam. Kalau tidak ada ya kita tutup saja. Mari kita tutup bersama-sama dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ah, kalian gimana?